Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial Donghua Shirujun season kedua. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berlanjut ketika senior Shinju baru aja memenangkan pertarungan, tapi nampaknya masalah sekte pedang Ling Xiao ini belum benar-benar berakhir. 麻烦可还没结束哦，你惹的事，你可得自己解决哦。 Masalah ini berada pada Lin Yun yang begitu akrab dengan Lin Yan. Dan ya, Cao Ji tiba-tiba masuk ke dalam arena pertarungan. Ini adalah masalah yang dibuat sendiri oleh Lin Yun. Cao Ji menantang Lin Yun untuk bertarung dengan alasan bahwa Cao Ji nggak akan mungkin bisa mengalahkan senior Shinju. Itu sebabnya dia menantang Lin Yun. Cao Ji,你想干什么? Karena orang lain bisa naik ke atas panggung dan menantang, mengapa dia nggak bisa, ucap Cao Ji. Pangeran Qin Yu mengiyakan hal tersebut dan meminta Lin Yan untuk nggak ikut campur dalam hal ini. 还轮不到你林家插手。好了，林家小姐，林兄是否愿意再战一场了？曹兄所为并无不妥。 Qin Yu juga beralasan bahwa tinju harimau naga yang dipadukan ilmu pedang adalah sesuatu yang menarik. Karena perbedaan peringkat, Lin Yun menolak halus pertarungannya melawan Cao Ji. 切磋就免了吧，这两人一捧一逗，配合的还挺默契。听闻林兄原本不过是一介贱奴。 Tapi semua berubah ketika Cao Ji memprovokasi dengan menghina senior Xin Yan di hadapan Lin Yun. Lalu tiba-tiba 曹公子有些放肆了。你再说一遍。 Putri Feng Hua ikut bereaksi karena merasa Cao Ji nggak menghormati dirinya, seperti yang diduga bahwa Pangeran Qin Yu membantu Cao Ji. Putri Feng Hua berucap bahwa Lin Yun berhak untuk menolak ajakan pertarungan tersebut. 林公子，可以拒绝。 Karena udah terbawa emosi, Lin Yun menyetujui pertarungan tersebut. Dia nggak terima karena Cao Ji ini menghina senior Xin Yan dan sektenya. Padahal itu adalah jebakan Cao Ji untuk melenyapkan Lin Yun. Bukannya bernyali besar, tapi karena Cao Ji ini berani menghina senior Xin Yan. Jika menghina Lin Yun, mungkin Cao Ji udah diabaikan oleh Lin Yun. 竟敢出言侮辱西岩世界！明云，还敢接下我的挑战，还不是要手底下见真章？再多羞辱，只会坚定我的向道之心。魔人战旗！ Cao Ji beralasan karena Lin Yun terlalu dekat dengan Lin Yan, maka pertarungan pun dimulai tatkala Cao Ji menyerang menggunakan teknik tubuh kerak perang iblis miliknya. 必须想办法一剑一破开他的战体。其实不只是一场，就是现在。破空印。 Terlihat bahwa Lin Yun yang menyerang, tapi nampaknya pertahanan teknik tubuh kera iblis sangatlah kuat. Nggak ada serangan Lin Yun yang melukai Cao Ji. Lin Yun menyerang dengan segel penakluk iblis, tapi sayangnya Cao Ji berhasil menghindari dan juga melancarkan serangan balik pada Lin Yun. 可惜你的境界限制了他的威力。 Lin Yun sadar betul bahwa dia terlalu meremehkan musuhnya. Lalu tiba-tiba Cao Ji menyerang kembali menggunakan salah satu teknik menyerang miliknya. 今天便是你的死期！是时候了。我元汉天！ Ketika
Ketika semuanya mengkhawatirkan keadaan Lin Yun di balik asap ungu, Lin Yun berhasil bertahan menggunakan teknik kuali naga dari sekte Hun Yuan. 到底藏了多少底牌？ Tuan Liu Yu melihat bahwa Lin Yun ini mahir dalam segala hal. Mungkin inilah yang membuat Putri Feng Hua begitu tertarik padanya. Dan di sisi lain, Qin Yu melihat sosok Lin Yun yang diam-diam mempelajari teknik sekte lain. Merasa bahwa sejak kapan ada murid sekte pedang Ling Xiao yang seaneh Lin Yun. 可惜，初学多经不学，凌霄剑阁何时出了这么个异类？ Tapi Qin Yu juga merasa ini merupakan kesempatan untuk melenyapkan Lin Yun. Sementara itu, Cao Ji nggak bisa menembus pertahanan teknik kuali naga. Karena ada teknik tubuh yang bisa setara melawan teknik kuali naga miliknya, dan Lin Yun merasa bahwa wawasan ilmu bela dirinya semakin luas. Lalu tiba-tiba, Lin Yun meledakkan teknik kuali naga di hadapan Cao Ji. 向之力，与我起！ Pada akhirnya pertarungan ini diakhiri menggunakan teknik pedang badau milik Lin Yun. 起！ 永香战体绝爆点消耗了他1分气血， 好强的剑气！ 有些意思。 霸剑！怎么可能？不好！ Zuo Yun gak mengira bahwa Lin Yun menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Tapi di sisi lain, dia juga bingung bagaimana Lin Yun mempelajari teknik kuali naga tersebut. Jelas si kakek tua Wen gak akan membiarkan ini begitu aja. Zuo Yun juga kebingungan karena Lin Yun ini adalah penyelamat hidupnya ketika di gunung Mo Yun. 林兄出手相救，林兄与我有恩，我该怎么做？ Senior Xinju, tetua Luo Feng dan juga Lin Yan cukup senang dengan kemenangan tersebut, tapi nampaknya masalah malah semakin rumit. Ketika tadi dengan sekte Xuantian ada Tuan Liu Yu yang menjamin Lin Yun, tapi kini entah apa yang akan terjadi. 完蛋了！属实麻烦。 Tetua Luo Feng juga meminta senior Xinju untuk siap beraksi karena situasinya udah nggak kondusif. Nggak berselang lama, Yu Qing dan Zuo Yun maju untuk menantang Lin Yun bertarung. 需抢先挑战。提高警惕。 Zuo Yun dan Lin Yun ini emang memiliki janji untuk bertarung di kemudian hari karena dia penasaran dengan ilmu pedang milik Lin Yun. 不知你还有余力否？ Yu Qing mengizinkan Lin Yun untuk beristirahat jika sudah kehabisan kekuatannya, tapi nampaknya Lin Yun gak berniat untuk memulihkan kekuatannya dulu. 我也正有此意。 在下确实有些疲惫。 Lin Yun merasa ini waktunya untuk membuka segel tingkat 7 alam Xuanji. Ternyata selama ini Lin Yun menekan kekuatannya ketika bertarung, yang jelas untuk menstabilkan tingkat 7 alam Xuanji miliknya. 临阵突破，速战速决。 你们一起胜，所谓合意， Lin Yan merasa bahwa Lin Yun ini gila karena menantang keduanya untuk bertarung, tapi ini juga merupakan cara yang bagus. Jika keahlian pedang telah dikeluarkan, sebaiknya nggak usah ditutupi lagi, ucap Xinju. 师弟， 在下以礼相待，林兄这是何意？ Jika menang, Lin Yun akan mendapatkan apresiasi dari Putri Feng Hua. Dengan begitu sekte Hun Yuan pun gak berani menyentuh Lin Yun, ucap Xinju.
Qin Yu meminta Yu Qing untuk menerima tantangan tersebut. Dengan ini dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Lin Yun dari dunia persilatan. 经纪人找死，那便成全他。 Yu Qing dan Zhuo Yun diberi perintah untuk melenyapkan Lin Yun sekarang juga. Ya, walaupun ada rasa enggan di raut wajah mereka berdua. 一男两全，只能如此了。林兄，抱歉了。 Lin Yun sadar bahwa ada yang menyuruh mereka berdua untuk melenyapkan dia, tetapi adrenalin untuk bertarung milik Lin Yun semakin meningkat lalu untuk menantang keduanya. 生死搏杀，可不要留下遗憾。杀意不人云，接下。 Walaupun begitu, pertarungan haruslah tetap berlanjut. Dan ya, Qin Yu merasakan ada yang aneh dengan aura pedang milik Lin Yun. 他的剑意不对劲。 好，再来。 Tiba-tiba Yu Qing mengeluarkan teknik tombak untuk menyerang Lin Yun. Di sisi lain, tetua Luo Feng sadar betul bahwa Lin Yun ini semakin kuat. 这小子又变强了。 Walaupun berbeda aliran, tapi tanpa diduga, Yu Qing dan Zhuo Yun ini bisa bekerja sama membangun serangan untuk menyerang Lin Yun. 一敌二，太勉强了。潮起雨落。 Tiba-tiba Yu Qing merilis teknik senjata ajaib taring naga dan dibalas oleh Lin Yun menggunakan teknik pedang Jiying miliknya. 龙牙绝杀！凌云，紫渊剑诀。 Di sisi lain, Zhuo Yun merilis teknik pedang angin miliknya juga. Dan situasi Lin Yun terjebak oleh pusaran angin tersebut ditambah teknik tombak jiwa milik Yu Qing. 这是天的魂血炸！绝境，我该怎么办？ Lin Yun mencoba untuk mengingat teknik pedang yang semalam dia gunakan. Hal tersebut memicu seluruh senjata yang ada mendekati Lin Yun. Di sisi lain, Xinju merasa tertipu oleh sosok Lin Yun ini, yang ternyata dia masih menyembunyikan kekuatannya. 好小子，剑意突破在即，内领剑气，连我都被你骗了。 便助你一剑之威。 Pada akhirnya Lin Yun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Di sisi lain, tetua Luo Feng sadar betul bahwa aura pedang yang semalam dia rasakan itu adalah milik Lin Yun. 昨夜的剑气是凌云。 Sementara itu, Lin Yan kini melihat Lin Yun bukanlah sosok adik seperguruan yang harus dia lindungi lagi. Sementara Yu Qing dan Zhuo Yun juga mengagumi kekuatan milik Lin Yun. 问是他的极限。凌霄剑阁能称得上风华绝代了。 Tetua Wen dari sekte Hun Yuan merasa Lin Yun gak boleh dibiarkan hidup. Begitu pula dengan Qin Yu yang refleks menghancurkan cangkir teh di tangannya. Dia bertekad untuk melenyapkan Lin Yun malam itu juga. 这凌云的剑道天赋竟有如此之高，您看上去挺伤悲的呀。今天他必须死。